Time's up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Dek. Waalaikumsalam. Jadi di sini tujuan kami itu mau wawancara ke Ibu terkait dengan bagaimana sih pengolahan sampah di Pasar Untung ini dan lain sebagainya. Nah, di sini kami mohon kesediaan Ibu juga untuk diwawancarai. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Bu ya, dan Ibu namanya siapa? Saya Ibu Ina. Saya dengan Bapak Edi. Tahu Bapak udah berapa lama Pak jualan sayuran di pasar? Kalau di pasar ini kurang lebihnya adalah sekitar 8 tahunan. Kol ya Pak yang di sini yang sebelumnya dipilah-pilah ya Pak ya. Oh nah, iya, ya bener. Nah, kalau sisa yang udah dipilah-pilah tuh biasanya diapain ya Pak? Ya kalau itu kan kalau dari sananya kan memang kita posisi beli kotor. Kemudian kita bersihin. Nah, limbahnya itu, sisa-sisanya itu biasanya ada yang ngambilin Dek. Itu kalau yang ngambilin itu ibu-ibu biasanya untuk pakan entok gitu kan. Tapi banyak kan memang diolah untuk pakan entok. Soalnya kalau yang masih agak bersih bisa dimanfaatin, biasanya kita jual lagi untuk tukang gorengan itu kan. Soalnya kan umpamanya kalau harga normalnya kan 10, jadi untuk barang yang seperti itu kita jual mungkin 4.000 gitu. Biasanya ada yang ngambil suka kalau sawi untuk pakan apa kayak kolam-kolam ke lele kayak gitu, apa gurame kayak gitu kan. Kalau kayak tomat yang tusuknya diambil untuk ayam, warga sini yang ngambil apa yang jeleknya itu. Kalau sisanya baru ditaruh di tempat sampah, nanti ada yang ngambil kan, bukan sampahnya. Kalau yang bisa dipakai digunakan di orang itu biasanya diambil kayak rompesan sawi. Kalau itu udah ada yang ngambil, kalau pagi itu udah ditungguin karena jarang buat pakan ikan. Jadi kayak paling banyak itu sawi sama ini ya Bu? Oh, yang banyak sampahnya. Pasar Untung ini ada peraturan terkait pembuangan limbah sayuran kayak tadi gitu nggak Pak? Oh, biasanya untuk pasar enggak hanya di Pasar Untung, mungkin semua pasar itu biasanya enggak sih. Untuk limbah itu biasanya langsung tercampur. Begitu juga limbah plastik, limbah air. Mungkin kalau dibandingin kayak negara-negara lain ya mungkin ya Indonesia sedikit agak tertinggal gitu untuk pengelolaannya gitu. Kira-kira tuh sehari bisa menghasilkan berapa karung ya Bu kalau untuk kompos sampah plastik? Nggak pasti sebenarnya di pasar. Kalau di orang itu kalau di sini kali partai kecil sih paling 2 karung, berapa karung nggak seberapa banyak. Sebelumnya di sini udah pernah ada edukasi gitu belum Bu terkait pengolahan sampah? Belum ada. Mungkin kita bisa edukasi ya Bu. Jadi kayak sampah-sampah sayuran, sisa-sisa sayuran itu bisa kita bikin cair Bu. Ibu sebenarnya pernah dengar nggak kayak cair? Pernah sih, tapi nggak seberapa ini. Kayak ada saudara yang bikin kayak gitu fermentasi. Iya. Biasanya gitu kan pakai mol ya Bu, lokal. Cara buatnya tuh lumayan mudah kok Bu, kayak air kelapa, air gula, sama sisa sayurannya yang di blender. Nah kalau ini didiemin selama 2 minggu, nanti setelah itu udah bisa kita pakai Bu untuk impor ke Tanimbar. Sebelumnya Bapak tahu nggak sih tentang mall Pak? Tentang apa Dek? Mall. Mall? Baru denger ini Dek? Iya. Mall itu mikroorganisme lokal. Jadi kita itu kayak manfaatkan sisa sayuran iya, yang tidak terpakai itu Pak. didaur ulang. Jadi kayak misalnya bisa dijadiin pupuk Cair. Jadi Oh iya. kalau mall sendiri itu tuh kami nanti mau memberikan solusinya. Nanti bisa Pak, nanti yang sayuran yang tadinya udah dipilah-pilah Iya. yang nggak bagus itu Oh. nanti bisa di blender ya, di blender. Habis itu nanti bisa ditambah
ditambahin air kelapa sama larutan air gula gitu Pak. Jadi Oh, nanti iya. kalau udah didiemin selama 2 minggu itu nanti bisa dijadiin pupuk alami untuk tumbuhan gitu. Oh ya, kalau hal semacam itu memang saya pernah ngelihat edukasinya di YouTube. Iya. Seperti umpamanya limbah itu bisa dijadiin apa namanya pupuk, jadi makan manggot. Oh, iya, Itu iya, juga iya. ya. Nah, itu juga bisa. Tapi kan karena cenderung orang kita ini kurang kreatif, ya kan? Lebih cenderung memilih simpelnya, terus hal-hal seperti itu kadang-kadang kurang diperhatiin. Harusnya dengan adanya edukasi ini bisa jadi solusi baru gitu ya Pak, solusi Ya. yang kreatif gitu ya Pak. Iya, sebenarnya ya bagus sih, karena itu kan suatu limbah itu artinya kan dikelola tanpa modal. Nah, itu kalau kita kembangkan itu kan menjadi suatu lapangan usaha, ya kan? Iya betul Pak. Ya itu lagi kembali lagi karena orang Indonesia ini ya mungkin cenderung apa ya, pengetahuannya kurang, terus ragu-ragu. Nah, disitulah makanya itu harus campur pemerintah untuk membantu menyelesaikan hal yang seperti itu supaya masyarakat itu menjadi semangat. Iya.